Kita simak dulu solusi yang tadi ditawarkan oleh Mas Derajat berkaitan mengenai pengakhiran atau mengakhiri dari drama minyak goreng ini. Kita tanya dulu sama Pak Oke ini yang belakangan kalau DMO tadi Mas Derajat bilang dibikin mumet, oi gitu kan ya. Pak Oke, ini kalau dari Kementerian Perdagangan kan ya memang mumet ya Pak, karena ini kan kebutuhan dan orang memang berharap karena makanan mayoritas digoreng gitu yang lebih mudah. Nah, kalau dari evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sampai sejauh ini, bagaimana hasilnya, Pak? Pelajaran yang paling penting diambil dari apa yang pernah dilakukan terhadap kebijakan itu adalah manakala kita melawan mekanisme pasar, memang kelengkapan instrumen harus betul-betul siap. Nah, DMO DPO ataupun yang sebelumnya Permendag 1 dan Permendag 3 dengan memastikan ada kemasan sederhana 14.000, minyak semua kemasan dijual 14.000, walaupun di situ tidak ada dengan perhitungan penggantian selisih harga dengan harga keekonomian. Dan tentunya ini tetap hasilnya tidak optimal karena pada dasarnya dukungan pelaku usaha untuk memastikan ketersediaan dengan minyak goreng ya terjangkau ini kelihatannya tidak optimal, di mana harganya tetap di atas harga yang ditetapkan. Walaupun terjadi mekanisme selisih harga, para produsen ini juga trauma dengan pola pembayaran selisih harga yang tentunya bertele-tele dan rumit. Ini karena menyangkut penggunaan anggaran negara tentunya. Dari situ beralih ke mekanisme DMO DPO, sebetulnya tidak ada yang dirugikan di sini. Tetapi tetap memang ada yang harus melakukan DMO DPO-nya itu, yaitu diwajibkan kepada eksportir. Dan kembali lagi, ini sebetulnya di awal-awal saja yang tadi disampaikan oleh Pak Gulat terjadi mispersepsi terhadap DMO yang harus dilepas dengan DPO. Dianggapnya itu adalah kewajiban dari para petani. Tidak. Itu adalah eksportir. Eksportir membeli dengan harga pasar dan mengekspor 100%, dan sebesar 20%-nya oleh eksportir itu diwajibkan dipasok ke dalam negeri dengan harga DPO. Nah, artinya petani tidak dirugikan, hanya di awal-awal karena pada saat itu eksportir menganggap itu harus dari petani, sempat drop, tapi itu 1 hari ya Pak Gulat, dan sempat kita stop dan kita akhirnya kembali lagi. Dan begitu mekanismenya oleh eksportir, sehingga tadi tidak dirugikan, bahkan eksportir pun dengan adanya DMO ada terjadi kenaikan harga CPO internasional, sehingga eksportir itu sebetulnya punya substitusinya dari windfall kedua dari kenaikan harga CPO internasional akibat penerapan DMO dan DPO di Indonesia. Artinya kalaupun bukan rugi istilah, berkurang keuntungannya tidak terlalu besar. Dan ini semua adalah demi masyarakat yang diarahkan oleh Presiden untuk mengutamakan kepentingan rakyat dengan menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau. Dan 14.000 lah itu yang kita definisikan dengan harga terjangkau itu. Nah, DMO DPO ini adalah kuncinya melawan mekanisme pasar. Seperti yang disampaikan Pak Derajat, memang dengan daya beli yang rendah, maka angka psikologis yang pas itu adalah angka psikologis di tahun 2020. Di sekitar bulan Mei, angkanya itu adalah 14.000, di mana harga CPO-nya berkisar di 15.000 kalau nggak salah. Ya. Jadi
Nah, DMO DPO ini seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena ini adalah menggeser grafik kalau Pak Derajat paling paham itu masalahnya. Karena dari harga CPO yang seharusnya 15.000 menyebabkan harga minyak goreng keekonomiannya di 20.000, kita turunkan dua-duanya, bahan bakunya diturunkan menjadi sekitar 9 ribuan dan minyak gorengnya di harga 14 ribuan. Artinya grafik digeser. Dan untuk bisa menurunkan harga CPO karena harga minyak goreng itu terikat dengan harga CPO internasional. Nah, dengan DMO DPO ini dilepas dari ketergantungan harga internasional. Nah, jadi yang dibebankan adalah para eksportir. Jadi sebetulnya harusnya nggak ada masalah karena mekanismenya harusnya sama. General trading berlaku seperti biasa. Harga minyak goreng akan tercapai di HET karena harga bahan bakunya sudah kami turunkan dengan menugaskan kepada eksportir. Tetapi apa yang terjadi? Langka. Iya. Kenapa langka? Ini yang tadi saya ini adalah melawan mekanisme pasar dan terjadi selisih harga yang terlalu tinggi. Di mana pada saat terjadi DMO harga internasional itu kalau saya konversikan ke liter sekitar 22.000 per liter. Wah. Sementara di dalam negeri 14.000. Bahkan kalau minyak goreng 11.500 kan gitu. Nah, terjadi selisih harga yang ini dan disinilah letak permasalahannya sehingga terjadi kelangkaan karena bahasanya Pak Menteri banyak pelaku-pelaku nakal dalam tanda kutip seperti mafia karena massal nih banyak. Ya. Dari data yang tercapai sudah terdistribusikan di atas 500 juta liter, hampir 1,5 kali kebutuhan 1 bulan. Ternyata di lapangan tidak ada gitu. Ya. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang terjadi oversupply, ternyata di lapangan kosong. Kami datang ke satu tempat penduduknya 5 juta, pasokan di situ sudah di atas 60 juta. Ternyata kosong. Dan kalau ada pun mahal gitu. Ya. Itu permasalahannya. Jadi disinilah karena tadi kita menganggap bendungan sudah penuh. Gitu, irigasinya kok nggak jalan ke perkebunan atau ke sawah itu alirannya nggak ngalir. Kalau ngalir harganya tinggi, ini tentu ada sesuatu di distribusi. Dan distributor inilah jaringan distribusi inilah yang akhirnya kita ada dengan beberapa bukti awal. Tentu tidak semua 34 ribu distributor kita serahkan semua, kita teliti semua. Tapi di daerah-daerah tertentu itu terjadi oversupply, tapi ternyata minyak gorengnya langka. Dan itulah salah satu indikasi dan dari temuan di lapangan beberapa petunjuk sudah kami dapatkan dan ada beberapa distributor yang sudah kami beri sanksi sebatas jangkauan peraturan Menteri Perdagangan. Misalnya membekukan izin, misalnya menghentikan pasokan ke yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, indikasi-indikasi itulah yang kami sampaikan karena ternyata ini adalah bentuk upaya mengambil keuntungan secara sepihak tanpa memikirkan kepentingan rakyat, tetap hanya memikirkan kepentingan sendiri. Dan jumlahnya tidak sedikit. Itu mungkin yang dimaksud bahasa Pak Menteri tentang mafia. Ini pala pelaku nakal tersebar di seluruh. Dan ada yang melakukan upaya-upaya melawan kebijakan. Harusnya mengalir, tidak mengalir. Harusnya dengan harga eceran tertinggi, tetap harga tinggi. Di awal-awal kami pahami banyak pelaku yang sudah membeli barang dengan harga tinggi. Kita fasilitasi dengan polarafaksi, artinya penggantian selisihnya. Tetapi ini kan kita kebutuhan rata-rata sehari itu 10 juta liter.
Jadi kalau di awal-awal sudah berjalan dan berjalan di atas 1 bulan, barang itu sudah bukan barang lagi yang di awal ada, gitu kan? Barang-barang itu adalah kita sinyalir adalah barang-barang minyak goreng yang memang harusnya harga eceran tertingginya sudah itu, tetapi selalu dibicarakan itu. Memang pada saat operasional implementasinya terjadi juga terhadap minyak goreng yang harusnya dengan harga eceran tertinggi di D1 baru sampai D2 harga eceran tertinggi sudah naik sehingga pedagang tetap membeli dengan harga tinggi. Ini adalah kita sinyalir minyak goreng yang seharusnya sudah diproduksi murah diperdagangkan dengan harga eceran di atas harga eceran tertinggi, atau karena kelangkaan itu ada upaya-upaya lain yang berusaha memanfaatkan selisih harga yang tadi harga pasarnya 22.000, harga eceran tertinggi ya kalau minyak goreng diselundupkan lebih untung lagi karena harganya pada saat itu harusnya 10.500. Nah, dari isu kelangkaan ini arahan Presiden hentikan dulu isu kelangkaannya. Isu kelangkaannya hentikan dulu sehingga inilah kebijakan terakhir dengan mencabut DMO DPO, menyiapkan minyak goreng curah dengan harga 14.000, merelaksasi harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar kembali. Karena tadi kita begitu melawan mekanisme pasar seperti yang Pak Derajat sampaikan, selisihnya terlalu besar pasti hambatannya. Kalau selisihnya sedikit mungkin bisa diterima. Ini yang memang terlalu besar dari normalnya 14 yang diatur 14.000 hampir di atas 75% tuh selisihnya dari harga ini. Jadi tentunya para pelaku usaha itu ya oportunis ya. Jadi berusaha mencoba mengambil secara tidak bertanggung jawab hal-hal tersebut. Nah, akibat kelangkaan ini isu kelangkaan ini biasanya berbicara minyak goreng dan minyak goreng ini digoreng, isunya bisa bergeser-geser apalagi diwarnai dengan korban, diwarnai dengan itu. Sehingga arahan itu sudah tepat bahwa lepaskan dulu isu kelangkaan, orientasikan untuk masyarakat adalah minyak goreng curah. Titik kritisnya di sini. Titik kritisnya minyak goreng curah ini tetap melawan mekanisme pasar. Ya, kalau ini melawan mekanisme pasar, maka isu kelangkaan bisa terjadi lagi. Sehingga arahan Presiden di sini diberikan pembagian tugas. Kementerian tertentu yang melakukan pembinaan terhadap industrinya untuk mengawal industri tetap memproduksi minyak goreng curah. Karena bisa saja industri fokus di minyak kemasan yang harganya selangit kan gitu. Nah, itu kita pastikan dan Kementerian Perdagangan tetap memastikan memonitor distribusinya harus tersedia. Dan tentunya tidak hanya dua kementerian saja, saat ini dibantu oleh Pemda seluruh secara nasional dan Satuan Pangan, Satgas Pangan dari Kepolisian RI. Demikian. Iya, ini jadi menarik karena minyak goreng yang dalam tanda petik digoreng. Nah, apakah memang demikian dan dampaknya bisa meluas kemana-mana? Sesaat lagi kita akan tanyakan kepada petaninya langsung, apakah memang justru malah merugi atau kerugiannya berkurang tadi, dan bagaimana kemudian solusinya tadi ditawarkan oleh Mas Derajat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.